an Umar radhiyallahu taala anhu annahu qala mauqufan alaih aw marfu'an ila nabi sallallahu alaihi wasallam laula iddi'a'ul ghaibi la syahidtu ala khamsi nafarin annahum ahlul jannah. Dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma bahwa sesungguhnya beliau berkata, bisa jadi hadis ini mauquf, bisa jadi marfu'an Rasulullah, bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laula iddi'a'ul ghaibi, kalau bukan ngaku-ngaku mengerti barang yang gaib. Gaib itu sesuatu yang belum terjadi. Niscaya aku bersaksi bahwa 5 orang ini, 5 golongan ini adalah mereka semuanya penghuni surga. Karena Nabi tidak akan pernah mengatakan ini orang ahli surga, orang neraka, karena itu barang gaib kecuali wahyu dari Allah. Kalau enggak wahyu dari Allah, Nabi tidak akan mengatakan ini penghuni surga, ini penghuni neraka. Tapi kalau wahyu dari Allah, Nabi menyebutkannya, seperti Bilal, suara terompanya sudah didengar oleh Rasulullah di surga. Seperti Ukasyah, termasuk golongan orang-orang yang masuk surga nggak pakai hisab. Tapi selain itu Nabi nggak akan mengatakan penghuni surga berarti. Kalau mau mengatakan ini penghuni surga dan neraka, niscaya Nabi mengatakan 5 golongan ini pasti penghuni surga. Siapa? 5 golongan yang dikatakan Nabi insya Allah penghuni surga. Yang pertama, al-faqiru sahibul iyal, orang miskin anaknya banyak. Ulama mengatakan yang dimaksud orang miskin anaknya banyak yang mendapat keutamaan dengan 2 syarat. Yang pertama, sabar. Sabar, nggak pernah mengeluh kepada siapapun akan kemiskinannya. Kalau yang nggak sabar ngeluh sana ngeluh sini, itu bukan yang disebut keutamaan orang miskin penghuni surga. Jadi orang miskin yang punya keutamaan itu miskin yang sabar, nggak pernah mengeluh. Kalau orang Jawa bilang mboten nate ngresulo. Sabar, nerima, ridho dengan kemiskinan itu. 1. Kedua, ta'affuf, menjaga harga dirinya. Walaupun miskin nggak pernah ngemis. Walaupun miskin tidak pernah minta, nggak pernah menunjukkan kalau dia miskin. 2 ini orang miskin yang punya keutamaan. Kalau enggak, melarat kuadrat, melarat dunia, melarat akhirat. Miskin dunia, miskin akhirat. Makanya di dalam kitab Al-Qaulul Hadits, Imam Nawawi Banteni itu punya kitab tentang kumpulan hadis dari beberapa fasal bab. Ada 1 bab namanya Fadlul Fakri, keutamaan miskin. Miskin itu punya keutamaan, justru kaya nggak ada keutamaannya. Fadlul Ghina nggak ada. Fadlul Fakri.
Jadi jangan disangka orang miskin itu nggak punya keutamaan, punya. Di hadis-hadis yang disebutkan keutamaan itu diantaranya para nabi mencintai orang miskin. Bahkan Nabi sendiri memilih miskin. Sebagaimana hadis yang kita sering mendengar, Nabi SAW berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Hidupkan aku miskin ya Rabb, matikan aku dalam keadaan gak bawa apa-apa miskin, dan bangkitkan aku dengan orang-orang miskin. Karena Nabi melihat sendiri penghuni surga kebanyakan itu orang miskin. Kuota penghuni surga itu kebanyakan orang miskin. Sebagaimana uridu annar faraitu aktsara ahliha nisa wa uridul jannah fa aktsara ahliha masakin. Aku lihat surga, aku lihat neraka. Aku lihat neraka banyak penghuninya wanita. Aku lihat aku lihat surga banyak penghuninya orang miskin. Makanya miskin itu banyak masuk surga. Asal sabar dan tidak pernah meminta, jaga harga diri. Kalau Anda lihat orang miskin sabar jaga harga diri, aku bersaksi dia penghuni surga. Dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban sholat, zakat, dan lain-lain, puasa, dan yang dia mampu lakukan, haji. Itu pertama. Jadi orang miskin itu jangan diremehkan. Bahkan min akhlaqil anbiya hubbul masakin wa min akhlaqil fara'ina bughdul masakin. Hadis. Akhlaknya para nabi dan rasul mencintai orang-orang miskin. Akhlaknya Fir'aun membenci orang miskin. Makanya ulama itu mesti bangga dekat dengan orang miskin, punya tamu orang miskin. Jangan bangga dekat dengan pejabat atau orang kaya. Kadang kita kalau jadi ulama, kalau tamunya pejabat, jenderal, bangga. Kalau tamunya orang miskin, saya tidak mulia pun. Seteko gak bawa beras, dan sejarah membuktikan orang hebat itu orang yang cinta orang miskin. Walaupun non-muslim, Nabi Muhammad kita tahu sendiri dari awal perjuangannya yang bantu orang miskin semua, du'afa, para orang-orang lemah. Selanjutnya semua gitu. Di Buddha yang disanjung-sanjung oleh umat Buddha, sapa jenenge? Sing gundul kuning. Sapa? Dia iku suruh aku jenenge sapa? Dalai Lama itu kan disanjung-sanjung orang Buddha sampai seperti itu karena dia dekat sama orang-orang miskin. Di Kristen Bunda Teresa yang disanjung-sanjung sama orang Kristen, apa yang dilakukan? Berkhidmat kepada orang miskin, disanjung, mengukir sejarah. Jadi nggak ada ceritanya orang yang besar itu dekat pejabat, dekat dengan orang-orang kaya. Memang enak dekat pejabat sama orang kaya itu enak. Nek wong sugih kecipratan duwike, nek wong pejabat kecipratan proyeke. Tapi tidak akan mengukir sejarah untuk kehidupannya. Biasa aja mati wis ngono. Tapi yang cinta para habaib itu ya begitu, yang dekat sama orang miskin dibawa, disanjung, meninggal pun tetap dihauli semua karena dulu waktu hidup senang sama orang miskin. Makanya
Jangan pernah merendahkan orang miskin, dan jangan pernah nggak rela ketika dipilih oleh Allah menjadi orang miskin, karena kita kalau miskin itu berarti peluang masuk surganya besar. Diterima aja, asal jangan miskin akhirat juga. Terus melarat masjid gak tahu, togel istiqomah. Cari malaikat, kau niki longok memang, wis di dunia ini setengah mati, di akhirat apes mana. Wis melarat gak tahu Jumatan, wis melarat duit pas-pasan, tulinan apa itu? Sing ono cicine lho. Tulinan judi di batu itu. Ono jenenge cici aku dilapor itu. Subki. Apa? Kono jok pura-pura karo kok. Saya dengar di Batu ini lagi marak perjudian. Perjudian kiki lho, ono kiki ini. Apa? Ceki. Tap ceki. Cap ceki. Nah, cap ceki. Alhamdulillah. Kalau rumah jalan kok aku. Cap ceki. Kok niki wis melarat, main cap ceki ya. Tambah melarat, tambah gak karu-karuan. Wis melarat sabung ayam tok. Ojo. Kita ini sudah miskin, jangan miskin nanti di akhirat. Cukup aku di dunia ini melarat, rumah nggak punya, mobil nggak punya, sabar, ibadah, sing jujur, sing amanat, mati mlebu surga, dapat istana dari Allah. Dan kekal. Kalau rumah yang mewah di dunia ini 60-70 tahun tinggalan wis. Itu kalau 60 tahun, ada bangun si orang 20 tahun, ono si orang tahun pindah nang kuburan. Makanya kata Nabi SAW, kalau aku boleh menjanjikan yang gaib, aku mengatakan, aku janji orang miskin sabar dan bisa jaga harga diri adalah penghuni surga. Karena ada orang suki, ada orang melarat, jalur untuk tunggu. Insya Allah, karena mereka itu kebanyakan penghuni surga, mayoritas penghuni surga. Yang kedua, wal mar'ah ar-radhi anha zawjuha, perempuan yang suaminya cinta dan ridho kepadanya. Berarti ini perempuan solehah, gak pernah ngeluh kepada suaminya, rela dengan apa yang diberikan suaminya, gak pernah menekan, marah, mengeraskan suaranya depan suaminya. Ini kalau ada perempuan seperti itu, stempelan surga. Apalagi kalau ada perempuan yang mengizinkan suaminya nikah lagi, wis surga gak dihisab itu. Tapi kenyataannya gak ono, masih punya ya gak ono, apa meneh wong biasa. Jadi perempuan yang suaminya ridho itu berarti perempuan solehah, akhlaknya baik, gak pernah nuntut apapun kepada suaminya, nerima. Itu adalah istri yang solehah, ahli ibadah. Makanya dalam hadis disebutkan, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Perempuan manapun yang mati, meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridho kepadanya, maka insya Allah penghuni surga. Saya kalau lihat ada sebagian orang ketika kayak Pak SBY
Susilo Bambang Yudhoyono, istrinya meninggal, susah dia, susah gitu, kayak ceritanya sampai sakit, sampai ini kepikiran. Biasanya yang seperti itu tuh istri soleha. Habibie ditinggal mati Ainun, langsung loro-loro. Berarti Ainun ini insya Allah penghuni surga. Beda bekon, dulu mati, sebetulnya nggak mau cepet mati. Kok gak mantek-mantek sujudku, gowanya. Makanya kalau mau tahu perempuan ini penghuni surga atau tidak, lihatlah wajah suaminya ketika mati. Ketika istrinya meninggal, lihat wajah suami. Kalau wajahnya suaminya nangis, insya Allah itu surga. Nek mesam-mesam, rokok dia. Biasanya wong mati innalillah, niki mboten alhamdulillah selesai sudah penderitaannya. Nanti ada orang doa, tak dongakno kon jodoh dunia akhirat. Kata suaminya, cukup dunia, sok sakit. Aku di dunia juga di neraka, kita akhirat mana? Wis model kayak gini, bojo-bojo kayak gini itu repot di surga. Tapi kalau perempuan itu salehah, istrinya meninggal, suaminya sumpek, maka ya ini adalah penghuni surga. Mugi-mugi panjenengan diparingi istri sing salehah. Amin Allahumma. Tapi punya istri yang ganyang, judes, juga mesti disyukuri. Sebab kita itu nggak punya cobaan ya, kecuali kadang ya datangnya dari istri tadi itu. Kalau istri solehah ya urip memang enak. Tapi kadang kita ini sembahyang pas-pasan, poso pas-pasan, untuk mengangkat derajat pas-pasan ini dikei Gusti Allah bojo sing rada nganyang supaya makomnya cepat munggah. Jadi kalau punya istri rada nganyang wis syukuron wae. Mungkin itulah sebab Anda diangkat derajat oleh Allah. Ya. Kayak ada seorang wali namanya Bajal Haban. Bajal Haban ini wali min auliyaillah. Ujiannya di istrinya. Waduh, cukup desingin ampun. Dan dia sabar, nggak pernah marah kepada istrinya. Wes, gara-gara saking sabarnya sama istrinya, makomnya diangkat sama Allah sampai jadi wali min auliyaillah. Hingga pernah suatu saat masuk ke gua. Di gua itu ada para aulia yang lagi tirakatan, uzlah. Dan mereka ketika Bajal Haban itu masuk, kumpul bersama mereka, mendengar bahwa para wali-wali tadi ini mendekatkan dirinya kepada Allah, tawasulnya dengan Bajal Haban. Bajal Haban ini bingung. Kenapa tawasul? Karena kami sudah istikharah meminta isyarat kepada Allah bahwa wali di zaman ini, di saat ini, di tempat ini yang paling tinggi kedudukannya adalah Bajal Haban, karena dia sabar atas ujian istrinya. Mugi-mugi tadi Bajal Haban kabeh sampai. Nek kon ngomong amin berarti mugi-mugi bojoku ganyang berarti. Kemudian yang ketiga, wal mutasaddiqatu bi mahriha ala zaujiha, masih seorang wanita. Wanita yang solehah yang nomor 3 adalah wanita yang dia serahkan mahar pernikahannya kepada suaminya, dikasih mahar dikembalikan. Padahal itu haknya, miliknya, dimakan, dipakai haknya. Tapi ini disedekahkan kepada suaminya, menunjukkan ini perempuan bukan perempuan matre.
Makanya kalau ada perempuan minta mahar yang besar, minta pinangan yang besar, itu justru gak ada berkahnya perempuan seperti itu. Makanya kata Rasulullah, abrokuhunna, paling berkahnya perempuan, aqalluhunna mahram, paling sedikitnya mahar. Jadi perempuan-perempuan yang menikahinya nggak repot itu berkah. Tapi kalau perempuan mau nikahinya harus punya uang sekian, maharnya 100 juta, rumah 1, mobil, pembantu dan lain-lain, dia ada rapi aku. Perempuan kayak gini jangan dinikahi, gak ada berkahnya. Tapi cantik, biasanya sing ngene-ngene iki sing ayu. Pasti kan, masuk elek ya jalur itu. Ono wong wedok elek. Kalau mau nikah sama saya, mahar 1 miliar, mobil Mercy yang 2M, rumah di perumahan 5 miliar. Sampai mati gak rabi wong itu. Siapa dengan rabi? Gak mungkin wong elek. Mesti yang minta mahar lebih itu yang cantik. Nah, yang cantik secantik apapun, kalau sudah nikah itu ada masanya. Suami melihat istri cantik itu setahun 2 tahun. Selanjutnya sudah nggak lagi melihat fisik, tapi melihat akhlak, kecantikan yang abadi. Ya. Istri secantik apapun, 4-5 tahun, 6 tahun, suami pengen rabi mana? Melirik wanita yang lain. Padahal istri ini sudah cantik, itu sudah tabiat manusia. Tapi kalau perempuan itu cantik, nurut, soleha, nah ini yang akhirnya membuat suami gak bisa memandang yang lain. Iku ayu pisan, tapi belum tentu sebaik istriku, belum tentu sesolehah istriku. Nah ini yang buat awet kecantikan. Ya. Makanya itu perempuan itu gak boleh matre. Kalau matre gak barokah. Perempuan yang gak matre, kata Rasulullah, penghuni surga. Yang keempat, warradhi anhu abawah, orang yang hidupnya di bawah naungan keridhaan kedua orang tuanya. Kata Rasulullah, kalau lihat orang yang bapak dan ibunya rela kepadanya, cinta kepadanya karena baktinya, karena akhlaknya, karena perhatiannya, karena birrul walidain, baktinya, patuhnya kepada orang tua hingga orang tuanya ridho kepadanya, maka Anda penghuni surga. Ya. Jadi kalau mau lihat penghuni surga dan tidak lihat orang tuanya nggak pernah mengeluh akan anaknya, selalu memuji anaknya karena taatnya, karena baktinya, penghuni surga. Karena dosa yang paling besar setelah syirik sama Allah itu uququl walidain. Ya. Akbarul kabair, kata Rasulullah, paling besarnya dosa besar al-isyraku billah wa uququl walidain. Pertama syirik kepada Allah, yang kedua durhaka sama orang tua. Jadi orang kalau bakti sama orang tuanya, insya Allah penghuni surga. Cara bakti sama orang tua itu bagaimana? Pertama, jangan pernah ngomong tidak. Nggih, dalem, nggih, nggih. Jangan pernah ngomong tidak sama orang tua, kecuali ajakan maksiat kepada Allah baru. Lainnya nggih.
Iya. Itu jangan pernah ngomong tidak. Barokah dunia sampai akhirat. Kita lihat orang yang berhasil sukses dalam pekerjaannya, kebanyakan mereka orang-orang yang bakti kepada orang tua. Kerjaannya sukses, hidupnya enak, jauh musibah dan bala. Karena apa? Doa orang tua, ridho orang tua. Dalam riwayat sejarah zaman Rasulullah itu pernah ada seorang laki-laki sahabat Nabi namanya Alqamah. Alqamah ini ahli ibadah, masjid istiqomah, jihad sama Nabi juga istiqomah. Tapi pas mau meninggal, lisannya terkunci dari kalimat dua syahadat. Tidak ngomong iso. Lemangan yo lagi yo syahadat la ilaha illallah tidak bisa. Sampai dilaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sahabat Alqamah nggak bisa ngomong la ilaha illallah. Katanya Rasulullah, punya bapak atau ibu? Bapak sudah meninggal, ada ibu di desa. Sampaikan ke ibunya, saya datang ke sana Muhammad atau dia yang datang ke saya. Sahabat langsung datengin ibunya Alqamah. Rasulullah ingin bertemu dengan panjenengan. Panjenengan yang datang ke Rasul apa Rasul yang datang ke sini? Katanya enggak, saya yang datang ke Rasulullah. Akhirnya perempuan itu datang ke Rasulullah. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, wahai ibu Alqamah, apakah kau ridho dengan anakmu Alqamah? Tidak. Kenapa? Aku sakit hati kepadanya. Duh, salah apa Alqamah? Ya Rasulullah, Alqamah anakku yang aku cintai, aku sayangi, dia baik, bakti kepadaku sebelum menikah. Tapi setelah menikah, dia cinta kepada istrinya dan akhirnya membuat lupa kepadaku, jarang mendatangiku lagi, seakan-akan antara aku dengan dia sudah bukan hubungan bapak, ibu dan anak. Hati-hati, kadang ini istri ini nggak paham. Ketika suami bakti sama orang tua, merasa dia itu jauh, dikesampingkan, disepelekan, salah. Kalau ada suami istri, suami bakti sama orang tua, istri jangan marah, justru istri menunjukkan kepada anak-anaknya, anakku, lihat bapakmu bagaimana baktinya kepada ibumu. Niscaya akan datang satu saat anak-anak itu berbakti kepada dia seperti yang dicontohkan suami atau bapaknya anak-anak kepada ibunya. Nggak sadar, istri ini kadang egois, punya uang diminta ibunya marah-marah. Saya berapa kali, Beb, suami saya ini terlalu cinta sama ibunya, apa-apa dikasihkan ibunya, padahal kita juga pengen gini loh. Itu pelajaran biar anakmu nanti seperti itu sama kamu. Pak, bojo itu iso pegatan, ibu gak iso pegatan. Anda kalau sudah nikah lama seberapa tahun pun, kalau kalimat talak keluar, putus, sudah gak ada hubungan. Tapi ibu dan anak ditalak pengerongewu, tetap ibu anak gak bisa lepas. Sabar, ada waktunya. Nanti kalau meninggal selesai kewajiban dia. Maka itu seorang istri justru harus dukung. Ojo lali. Saya punya saudara saya ini Masya Allah, suami istri kalau
dapat rezeki, pulang bawa kulkas. Zaman waktu itu tahun 80-an itu yang punya kulkas itu nggak banyak. Bawa kulkas ke rumahnya, kata istrinya kepada suaminya, wahai suamiku, apakah ibumu sudah punya kulkas? Belum, kasihkan ibumu dulu baru nanti dapat rezeki beli buat saya. Iki baru. Akhirnya nggak jadi punya kulkas. Kulkas itu diberikan kepada ibunya. Dapat rezeki. Akhirnya dia beli kulkas. Ini mendukung. Dan betul punya anak, Masya Allah, baktinya sama ibunya karena lihat contoh bapaknya seperti itu. Maka itu Alqamah ini soleh, baik, dekat sama Rasulullah, kurang apa lagi? Bukan dekat sama wali, bukan sama kiai, bukan sama habib, sama Rasulullah. Terkunci lisannya dari kalimat la ilaha illallah gara-gara apa? Mendahulukan istrinya daripada ibunya. Akhirnya kata Rasulullah, maafin, ridhoi anakmu, kesian nggak bisa mengucap la ilaha illallah. Kata ibunya nggak bisa. Hati sudah kadung sakit ya Rasulullah. Saya mulai kecil memelihara, ngasih minum susu, memelihara, membesarkan, ngorbanin semuanya demi anak. Ketemu wanita ditinggal saya. Nikah lupa sama saya. Enggak ya Rasulullah, saya enggak mau maafkan. Kata Rasulullah, Bilal, siapkan kayu bakar yang banyak sekalian. Buat apa? Alqamah masukin bakar. Ibu walaupun benci sama anak, walaupun sakit hati, tapi kalau lihat anaknya mau dibakar ya nggak kuat. Ya Rasulullah, kamu mau bakar anakku? Kata Rasulullah, daripada dibakar nanti di akhirat di neraka, mending saya bakar sekarang. Kata ibunya, ya Rasulullah, sudah jangan. Aku ridhoi, aku rela anakku Alqamah. Benar, iya. Bilal, pastikan sudah belum mengucap kalimat la ilaha illallah Alqamah. Akhirnya Bilal lari ke rumah Alqamah, kemudian mendengar Alqamah setelah diridhoi ibunya, la ilaha illallah, mati husnul khotimah. Balik Bilal, ya Rasulullah, nataqa Alqamah, sudah bisa Alqamah mengucapkan 2 kalimat la ilaha illallah. Alhamdulillah. Seperti itu hadirin, ridhonya ibu dan bapak. Makanya kalau ada orang bakti sama orang tua, orang tuanya rela, ridho, cinta kepadanya, capen, dan insya Allah surga begitu. Selain kewajiban sudah ditunaikan. Terakhir, wattaib minadzam, orang yang taubat dari maksiat. Preman, bajingan, awake tato kabeh, tahu-tahu terus tobat nasuhah, masjid istiqomah, sholat jamaah, wis nggak mau lagi dia maksiat. Kalau orang sudah taubat dari yang namanya kemaksiatan, itu kata Nabi, aku bersaksi orang yang taubat ini menghuni surga. Masya Allah. Jadi nggak ada alasan untuk kita itu nggak taubat. Banyak alasan orang ini kalau sudah bejat, aku ini tobat percuma, dosaku kakean, sudah nggak mungkin. Nah ini ya, la tai'as min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Saya kasih tahu ya, kon judi, gak sholat, zina, mabuk, maksiat tok ini. Terus suatu saat dapat hidayah, bisikan untuk taubat, keluar pikiran, apakah taubatku ini diterima sama Allah? Bejat seperti saya ini apakah diampuni oleh Allah? Kata ulama, zina, khamr, ini semua maksiat. Dan prasangka burukmu sama Allah
mungkin Allah ngampuni aku. Berarti Anda menuduh Gusti Allah itu gak sayang, gak rahmat. Ini lebih besar dari dosa semuanya. Ya, gak mungkin. Awal mursal wis gak iso wis. Model-model raiku wis gak iso mlebu surga. Ini nuduh Gusti Allah medit. Gusti Allah jahat. Gusti Allah dendam. Tuduhan ini lebih besar dosanya. Makanya gak ada alasan untuk kita tidak bertaubat, karena pintu taubat gak pernah tertutup buat hamba malam yugharghir, selama belum sakaratul maut. Kalau sudah sakaratul maut sudah gak ada jalan. Terus kejar-kejar, ya Allah tobat, dijuluk malaikat itu. Kalau tobat-tobatan sampai matek ini tobat. Malam yugharghir, kayak Nabi Musa dan Nabi Harun dakwai Fir'aun, nggak mau. Akhirnya Fir'aun ngejar Musa dan Harun, tenggelam di laut. Ketika tenggelam di laut, kemasukan air laut, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman dengan Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Dari malaikat kaset, mati tetap Fir'aun dilaknat. Terus kaset kon karena sudah yugharghir, karena sudah sakaratul maut. Nah kita semua ini belum sakaratul maut, tobat masih bisa. Ada orang mau tobat malu, tatone saawak, nggak apa-apa, tobat. Terus gimana? Bisa dihilangi, alhamdulillah. Nggak bisa, nggak apa-apa. Allah nggak lihat gambaran, lihat hati. Ono wong awake gak ono tato nih, tapi hati ini tato tok, tato nih hasad, iri, dengki, sombong, tato tok, ireng hati ini. Ada orang badannya tatoan, tapi dia taubat, hatinya bersih, lebih afdal. Bukan saya mengizinkan orang tatoan, ya nggak boleh, tato itu dilaknat sama Allah, haram itu. Cuman kalau dia sudah kadung tatoan mau apa? Ada orang datang tatoan nang ini dia. Ampun kiai kula badhe tobat. Tato saawak atau tobat mlebu neraka ngene. Ini kayak Rabbul Alamin. Ada video yang lagi nyebar guru saya. Berjumpa di Jakarta seorang pemuda tato kabeh sak kupinge tato tok. Sampai ketok merah ini tok. Jumpa, ketemu guru saya, dicium tangannya. Guru saya lihat ada orang tatoan, terus sama ulama seperti itu, cinta, dipeluk langsung, mau bingung kabeh. Tuh, beruntung. Yang lain nggak dipeluk, malah si tatoan. Apa orang anggapannya orang-orang soleh? Berarti ini orang taib minadam, dia lagi nyesel atas perbuatannya yang lalu. Nggak apa-apa. Kalau yang lalu sudah berlalu, sekarang pintu tobat dibuka, monggo tobat sama Allah. Tobat, jangan diundur-undur. Kita nggak tahu kapan sakaratul maut itu datang. Tobat sama Allah. Insya Allah pintu tobat dibuka kapanpun. Ya, selama kita bertobat kembali di jalan Allah. Banu Adam khotoun. Memang kita manusia ini banyak salah. Wa khairu khata'in at-tawwabun, sebaik-baiknya orang yang salah ada yang selalu bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ja'alana Allah wa iyyakum minat taibin. Semoga Allah jadikan kita semua orang-orang yang tobat dari maksiat kepada Allah hingga kita penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sirul Fatihah.